Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam ini, yang mana kita berada pada tanggal 2 Zulhijjah 1446 Hijriah di Jumat yang mulia ini, pada siang hari yang terik, yang mana merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan adanya matahari, seperti halnya pembahasan kita di At-Takwir, yang mana matahari merupakan salah satu sumber kehidupan, yang mana kehidupan itu tumbuh kemudian berinteraksi lalu menghasilkan buahnya. Asluha sabitun wa faru'aha fis sama' tu'ti ukulaha kulahinin, yaitu berbuah sepanjang waktu. Kita tidak menemukan adanya kekurangan dalam hidup ini, sekalipun kondisi kita memprihatinkan. Ada di bagian dunia yang lain yang menghasilkan buah karya, kemajuan, yang kita tertatih-tatih untuk mengikutinya. Ada di bagian dunia yang tidak menghasilkan apapun, yang mana mereka dihiasi oleh perbudakan, kemiskinan, ketergantungan pada sumber daya alam, ketergantungan pada negara-negara lain. Dan ada dunia yang saling menghancurkan satu sama lain, seperti di utara sana, antara Rusia dengan Ukraina pada hari ini yang sedang berperang. Ada dunia yang tidak seimbang, yang satu dihancurkan lebur semangatnya oleh Zionis, yang mana tumbuh biji-biji tunas yang tetap setia, seperti halnya rumput liar yang tidak mau untuk hengkang dari kampung halamannya sendiri. Maka sebagai manusia, perhatikanlah amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, daripada engkau memperbanyak amal seperti halnya produksi pakaian di India tapi hanya menjadi sampah. Seperti halnya kita di Indonesia produksi berbagai macam produk tetapi dengan cara yang tidak baik, hanya menjadi sampah. Bagaimana seseorang yang korupsi ratusan miliar tapi uangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hanya menjadi sampah sekalipun itu sumber daya uang. Perhatikan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, sekalipun kita memberikan senyuman yang baik, sekalipun kita memberikan ucapan terima kasih dan mohon maaf kepada orang lain, tapi itu membangkitkan rasa. Sekalipun kita hanya berdua hidup, tetapi saling mensupport kehidupan, itulah makna daripada hidup. Kita dalam hidup ini hanya sekedar mengisi ceruk-ceruk kosong waktu untuk menghasilkan momentum buah yang bisa dinikmati oleh generasi seterusnya, oleh orang-orang kita dalam rangka merawat kehidupan. Maka dari itu, setelah kita menghormati kehidupan, maka kita harus melihat peta jalan sejarah. Ketika orang-orang terdahulu yang sudah habis dimakan usia, wujudnya, manusianya, tangan dan kakinya, kitab sucinya bahkan sudah tidak tersisa lagi, tetapi masih diabadikan. Ibrahim dan Musa, kata-katanya masih menggema di telinga kita pada hari ini, yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Apa yang melatar belakangi mereka menjadi contoh yang baik, yaitu adalah mereka menunjukkan peta jalan sejarah yang seharusnya lewat petunjuk ilahiyah. Kita akan bahas dalam surat Al-A'la yang paling tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang mana setelah kita menghormati kehidupan dan menyingkirkan segala kejahilan dalam diri kita, maka kita pun harus menjadi suci nama kita. Selain suci perbuatan kita, maka setelah suci nama kita, sebagaimana kita itu bukan mensucikan Allah, tetapi menjadi suci karena kita menjadi satu kosmis dalam Rabb,
rabbikal a'la, dalam pengaturan keseimbangan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sehingga meninggikan nama kita di tengah-tengah kebermanfaatan manusia, alam, dan seluruh kehidupan di sekitar kita. Maka alladzi khalaqa fasawwa, kita pun bisa menjadi sebuah penyempurna daripada karya terbaik kita, menciptakan dan kemudian menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kali menciptakan makhluk diberinya kadar intelektualitas, kadar kebermanfaatan, kadar berapa lama momentum ini akan terjadi, akan berakhir. Waladzi akhrajal mar'ah, kemudian mengeluarkan daripadanya manfaat. Mar'ah, rerumputan atau tumbuhan. Waja'alahu hutan ahwah, dan berakhirnya manfaat daripada rerumputan itu. Kita jangan pernah lupa petunjuk dari kitab suci. Sanuqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah, dan jangan pernah mendahului apa yang menjadi pemahaman dasar daripada kita itu dalam melihat hidup. Ketika kita merencanakan mengenai peta jalan menuju peradaban dan membaca ulang sekilas sejarah-sejarah masa lalu dan melihat kesudahan orang-orang kejahiliahan yang sudah berakhir, maka kita jangan melewatkan satu hal pun dalam pembahasan mengenai konsekuensi logis sebab akibat sebelum selesai dibacakan kepadamu. Sanuqri'uka fala tansa, engkau tidak akan pernah lupa. Jadi jangan pernah mengulanginya dari awal lagi, tapi dengarkan apa yang sudah terjadi, lihat apa yang sudah terjadi, rasakan pemahaman itu dalam perenungan Al-Muzammil, lalu kemudian siapkan peta jalan apa yang ada di masa depan dengan step-step yang berdasarkan petunjuk kitab suci. Karena belajar seperti akademisi yang pernah kita bahas itu membutuhkan riset, perenungan, dan pengkombinasian variabel-variabel varian yang sangat beragam. Kita bertanya sana sini hanya untuk mengerti satu objek, mengerti satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kita harus mengkombinasikan semuanya dan berserah dirilah pada Allah Subhanahu wa taala, berpasrahlah pada Allah. Karena makna dari pasrah bukan kita melupakan apa yang sudah kita lakukan, tetapi apa yang sudah kita lakukan kita berikan dengan sebaik-baiknya, lalu kita beranikan diri untuk berharap, ya Allah, semoga Engkau terima amalku ini. Ya Allah, aku tidak khawatir mengenai apa hasilnya, tetapi berani untuk menatap masa depan supaya kita tidak diteror terus-terusan oleh masa depan yang tidak pasti. Karena makna dari tawakal adalah kita memiliki keberanian untuk melanjutkan apa yang menjadi potensi diri kita menjadi yang terbaik. Lalu setelah melakukan yang terbaik itu, kita pun menyerahkan diri pada Allah. Fa'idha faraghta fansab, kemudian melakukan hal-hal lain yang sama bermanfaatnya. Lalu tinggal menunggu hasilnya dengan melakukan hal-hal yang baik itu. Wanuyassiruka lil yusra, maka itulah yang dinamakan sebagai kemudahan dalam hidup. Kita tidak mengejar ambisi dan pencapaian kompetisi dengan orang lain, karena sejatinya setiap manusia itu tidak berkompetisi dengan orang lain. Ibaratkan ada seorang penjual jeruk yang kemudian melihat ada temannya yang juga sesama penjual jeruk dalam satu tempat itu lebih laku daripada dia, bukan berarti berkompetisi. Akan tetapi ketika dia melakukan pelayanan yang terbaik, mengkombinasikannya dengan buah-buah yang lain, kemudian menyediakan buah yang terbaik, maka dia pun akan mendapatkan hal yang baik sesuai dengan potensi yang dia keluarkan. Itulah kepasrahan, itulah kemudahan, itulah kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu kita menikmati apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, tidak terjebak pada frame
masa lalu, seperti yang dihembuskan oleh kejahiliahan, yang mana budaya itu harus selalu berubah dari waktu ke waktu. Tapi karena adanya kejahiliahan, maka itu tidak berubah satu dengan yang lainnya. Tapi jika kejahiliahan itu terus dilestarikan, maka yang namanya kelestarian itu harus selalu direncanakan, dan merencanakan sesuatu itu tidak berdasarkan pada ambisi masa lalu, karena masa depan yang akan terjadi itu sangat berbeda daripada realitas masa lalu. Fadzakir inna fa'alil dzikra. Berilah peringatan bagi masa depan yang sedang terjadi, karena sesungguhnya peringatan itu hal yang bermanfaat. Apa yang harus dilakukan pada hari ini? Apa evaluasi, perbaikan yang perlu dilakukan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik? Yadzakkaru may yakhsha wa yatjannabul ashqa alladzi yaslan narul kubra. Bal tu'thiruna hayat dunya, dan seterusnya. Kita harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dianugerahkan oleh para nabi-nabi Allah. Maka siapapun yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang makna dari al-khauf, takut, itu bukan seperti budak yang takut kepada tuannya, tetapi terus memperbaiki diri, terus untuk berkontemplasi dalam pemikiran filsafat, lalu berfungsi akademik dalam menggunakan akal pikiran, memahami segala objek, dan menghormati kehidupan, terus menerus dilakukan seperti itu terus, maka itulah takut pada Allah. Maka siapapun yang takut pada Allah akan mendapatkan pembelajaran dalam setiap kehidupan. Dan orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya dan memasuki api neraka. Dan sesungguhnya an-nar, neraka, disediakan bagi orang-orang yang kafir untuk membersihkan dirinya. Hasil dari perbuatannya akan dicatatkan karena dia selalu menyia-nyiakan potensi kehidupan, dan akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mati dan tidak pula hidup abadi selamanya, karena terus-menerus disucikan. Maka sungguh beruntung orang yang beriman yang terus menyucikan diri dengan kesucian yang dia lakukan, terus-menerus mengingat nama Tuhannya, dan tidak terjebak pada yang namanya kehidupan dunia yang palsu. Apa kepalsuan kehidupan dunia itu? Yaitu la'ibu walahu, hanya sekedar permainan dan senda gurau, hanya sekedar ambisi dan kompetisi, yang mana semua bentuk ambisi dan kompetisi itu hanya untuk menarik perhatian orang-orang yang tertipu ambisi dan kompetisi dengan mengorbankan banyak hal dari kehidupannya sendiri, mengorbankan tubuh, mengorbankan waktu, tidak menghasilkan buah karya untuk masa depan yang akan terjadi. Benih kemenangan al-falah. Bagaimana kalau kita membaca kisah Nabiullah Ibrahim dan Musa dalam suhuf Ibrahim wa Musa, itu yang namanya adalah nilai kehidupan. Keabadian momentum dalam kehidupan itu adalah nilai kehidupan yang bisa diceritakan, lalu diwariskan oleh generasi selanjutnya, oleh bahkan kita sendiri. Apa yang terjadi ketika Nabiullah Musa alaihissalam dirawat oleh Fir'aun, lalu beliau menjadi musuhnya ketika dewasa, yaitu kesabaran dalam melihat realitas, kemudian kesabaran dalam yaitu lari, kemudian menyusun kembali kekuatan, mendapatkan wahyu bimbingan untuk menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. Wahai Fir'aun, berhentilah, bertakwalah kepada Allah,
imanlah kepada Allah, karena sesungguhnya engkau manusia dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mengatur seluruh alam, dan seluruh manusia akan dibangkitkan dengan amal perbuatannya masing-masing. Dan para nabi Allah itu sebenarnya tidak mengajarkan apa yang disebut sebagai taklid buta atau dogmatis, karena sesungguhnya Nabi Muhammad ya lasta alaihim bimusaitir, tidak menguasai satu orang dengan orang yang lainnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan peringatan dan kabar gembira, lalu manusianya lah sendiri yang mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan pengetahuan akal, dengan logika iman. Ikuti jejak dari Nabiullah Ibrahim dan Musa hingga dibacakan wahyu oleh Tuhan Yang Esa untuk menyusun langkah-langkah kehidupannya. Apa langkah-langkah kehidupan selanjutnya Nabi Musa? Yaitu membebaskan perbudakan Bani Israel. Sekalipun nanti konsekuensi logis ketika setelah diselamatkan dari Laut Merah, Bani Israel itu kembali menyembah sapi samiri, menuhankan selain pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hikmah usaha Nabi Musa itu diapresiasi langsung oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun secara manusiawi, secara jumlah kuantitasnya itu ya gagal, tapi secara kualitas beliau sebagai individu itu layak untuk menjadi, bahkan layak untuk menjadi pembelajaran bagi Nabiullah Muhammad SAW ketika menghadapi kaum kafir Quraisy, ketika menghadapi peperangan antar kaum yang berusaha untuk melenyapkan Madinah. Dan Nabiullah Ibrahim dengan kesabaran beliau untuk menyingkirkan berhala yang namanya persembahan manusia kepada dewa-dewi zaman dulu, yang digantikan dengan korban anaknya sendiri, Nabiullah Ismail. Lalu Nabiullah Ismail digantikan korban seekor kambing kibas domba, dan itulah awal mula Idul Adha atau Idul Kurban. Kita tidak perlu mengorbankan manusia sejak saat Nabiullah Ibrahim sampai sekarang. Suhufi Ibrahim Musa, dan kita mengorbankan kehidupan, misal tumbuhan ataupun hewan, untuk kelestarian satu dengan yang lainnya, untuk kelestarian kita sendiri, dan kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat untuk merawat apa yang menjadi peta jalan sejarah umat manusia. Maka kemana umat manusia nanti di masa depan, ketika zaman sekarang itu lebih condong pada teknologi, pada artificial intelligence, kalau dalam bahasanya seperti itu, ketika akal manusia sudah tidak dibutuhkan lagi karena ada perangkat untuk menyimpan segala memorial kehidupan. Kita tetap membutuhkan manusia karena semua itu hanyalah perangkat, sedangkan amal perbuatan itu ya tertulis dalam DNA manusia itu sendiri. Konsekuensi logis daripada akhirat, narasi akhirat adalah semua yang hidup di dunia ini itu ya bakal dipertanggungjawabkan segala perbuatan amalnya sendiri-sendiri. Maka petunjuk wahyu ilahiyah dengan peta jalan menuju pada kebermanfaatan itulah yang harus diusahakan, sekalipun mengorbankan jiwa dan raga. Oleh karena itu, sucikan nama Tuhan yang maha tinggi, sabbi isma rabbikal a'la, jadikanlah kita itu menjadi nama yang tertinggi, seperti hanya pahlawan-pahlawan yang tertinggi dalam sejarah, Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pahlawan-pahlawan manusia-manusia terbaik yang telah meninggalkan jejak-jejak kehidupan. Sekalipun secara kuantitas beliau dilihat oleh manusia sebagai yang gagal, tetapi nilai-nilainya itulah yang diturunkan. Kita pun juga harus menurunkan nilai-nilai, merekrut sebanyak mungkin orang untuk melanjutkan apa yang menjadi nilai diri kita, sehingga bisa dikembangkan hal-hal yang baru itu, tidak
egois diri sendiri, dengan memperkaya diri, dengan menghisap kehidupan dari pihak lain, lalu menyia-nyiakannya, menghambur-hamburkannya. Inna mubazirina ikhwana syaitan. Sesungguhnya mubazir itu merupakan teman daripada syaitan. Dan kita tidak ingin menjadi yang seperti itu. Perhatikan kemudahan-kemudahan yang terjadi. Ketika kemudahan itu sudah menjadi titik puncaknya, maka kita pun harus keluar dari dunia itu dan mencari kesulitan lagi, berkubang dalam kemudahan yang kita usahakan. Karena itulah karya kita gitu. Tadi ada masalah, selesaikan. Sudah selesai, maka selesaikanlah yang lain. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhanmu lah engkau harus berharap, seperti halnya kesabaran Ibrahim wa Musa. Dan itu menutup daripada tadabbur 7 surat Makkiyah Quran yang menjadi dasar Nabiullah Muhammad SAW dalam menggapai cita-cita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.